Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Hai teman, ketemu lagi bersama Mimin di channel ini. Kali ini Mimin akan menceritakan sesuai janji Mimin kelanjutan cerita yang menceritakan tentang anaknya Safa, ya ini Bian, yang Mimin beri nama novel baru ini dengan judul CEO Angku. Penasaran kan? Ini yang sudah Mimin janjikan, Mimin tepati. Tolong untuk feedbacknya, komentarnya, responnya tentang cerita ini di akhir video ya. Selamat menyaksikan. Bantu share juga ya. Bab 1. Bian terlonjak kaget sampai menjatuhkan ponselnya saat melihat sosok gadis berseragam sekolah duduk di jok mobilnya. Duduk dengan wajah yang tertutup rambut. "Ngapain lu siang-siang ada di mobil gue? Keluar lo." Orang itu bergerak mendekat dan meraih tangan Bian. "Om, tolongin aku." Tubuh Bian membeku melihat wajah gadis itu babak belur. Di sudut bibirnya menempel darah kering. Pipinya membiru dan sebelah matanya membengkak seperti terkena pukulan. "Sial, kemana bocah itu lari? Kalau gue dapet gak bakalan dikasih ampun." Tangan gadis itu bergetar dan semakin memegang erat Bian saat mendengar suara yang dikenalinya itu. Bian yang masih berdiri di luar mobil menoleh melihat dua orang lelaki berbaju preman tengah mengedarkan pandangan mencari seseorang. Ia mengalihkan pandangannya pada si gadis yang kini berderai air mata. Dari tatapannya terlihat memohon sambil menggelengkan kepala, mengisyaratkan agar Bian untuk melindunginya. "Bang, ada lihat cewek lari ke arah sini nggak? Pakai seragam sekolah, rambutnya panjang." Bian gegas melepaskan tangan gadis itu dan menutup pintu mobil saat salah satu preman mendekat. "Mana gue tahu, tanyain noh sama satpam," jawab Bian lalu berjongkok mengambil ponselnya yang tadi terjatuh. "Santai aja kali, nyolot banget loh," sautnya lalu berjalan kembali menghampiri temannya. Dengan cepat Bian meninggalkan tempat itu. Setelah dirasa jauh dari tempat tadi, ia langsung menepikan mobilnya. Turun lo udah gak dikejar." Sebelah alis Bian terangkat saat tidak mendengar sautan. Ia menoleh dan mendapati gadis itu pingsan. "Woi Kun, lo pura-pura pingsan ya? Modus lo ya mau deketin gue?" Bian mengguncang pundak gadis itu menggunakan ujung ponselnya. Namun tidak ada reaksi apa-apa. "Gue bawa ke kantor polisi aja kali ya, tapi ntar gue yang dikira mukulin di bocah. Panjang lagi urusannya. Mana gue buru-buru mau meeting lagi." Lelaki itu terus saja menggerutu. Bian memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Ia tidak ingin disalahkan nantinya. Iba juga melihat keadaan gadis itu. Melihat wajahnya yang babak belur, sudah pasti sakit yang dirasakannya itu lumayan. "Mas mau kemana?" tanya suster itu pada Bian yang akan pergi. "Aduh sus, saya itu sibuk. Semua administrasi udah beres kan? Anda tidak bisa meninggalkan pasien begitu saja." Bian menghelakan napas kasar. Ia menarik kartu nama dari dalam dompetnya. "Ini kartu nama saya. Kalau ada apa-apa hubungi saya. Sekarang saya ada urusan penting." Setelah diberikan kartu nama baru, Bian bisa pergi. "Apes banget gue hari ini." Bian berjalan cepat menuju parkiran, membanting pintu mobil dengan keras saking kesalnya. "Sekarang apalagi alasannya?" "Aku tadi bantuin orang om," jawab Bian apa adanya. Selesai meeting, ia langsung diceramai oleh Om Arsen. Entah sudah beberapa kali Bian terlambat mengikuti meeting. Baru saja beberapa bulan lelaki itu naik menjabat sebagai CEO, tapi kelakuannya sering membuat Om Arsen memijat pelipisnya karena pusing. Jika saja bukan karena permintaan omnya Bian, sudah pasti Om Arsen tidak akan membiarkan Bian naik sebelum waktunya.
Sekalian aja kamu jadi tim SAR. Bian manggut-manggut. Boleh, kalau gajinya setara CEO, sautnya santai. Ini peringatan terakhir. Bye. Kamu harus terima apa yang Omah minta karena kamu berulang kali berbuat kesalahan. Om Arsen berucap dengan tegas lalu keluar dari ruangan meninggalkan Bian seorang diri. Lelaki itu menghela napas berkali-kali. Gue udah bilang belum mau kerja. Kalau dipaksa gini jadinya bukan salah gue dong. Alamat kartu gue dimasukin ke freezer. Benda pipi di atas meja itu bergetar. Ia langsung meraihnya. Baru nyadar gue kalau ini retak gara-gara si Kun sialan itu. Bukan langsung menjawab panggilan, ia malah mengomel karena ponselnya retak. Mas, pacar Anda sudah bisa pulang. Dari tadi dia minta untuk pulang. Dahi Bian berkerut mendengar penuturan seseorang di ujung telepon. Ia menjauhkan ponselnya dan melihat nomor itu tidak dikenalinya. Sejak kapan gue punya pacar? Gumam Bian. Mas, halo. Mbak salah sambung kali. Tidak mas, ini benar nomornya Abian Sandar Raharja, CEO Raharja Group. Saya dari rumah sakit. Tadi Anda memberikan kartu nama sebelum pergi. Iya, saya ke sana. Bian menutup panggilan telepon itu. Setidaknya ia berniat untuk mengantar gadis itu ke rumahnya. Bian masih memiliki hati nurani meski kadang menyebalkan. Super duper menyebalkan dan selalu membuat tensi orang naik karenanya. Sepertinya dia trauma dengan kejadian yang menimpanya barusan. Makanya terus meminta untuk pulang. Lukanya sudah diobati dan tidak ada luka dalam. Diminumkan obatnya secara rutin dan kompres lebamnya. Gunakan kain yang dibasahi dengan air dingin ke bagian matanya. Cara ini bisa membantu pembengkakan pada matanya berkurang. Jangan menekan kompres ke bola mata. Iya dok. Bian hanya mengiyakan agar selesai cepat. Ia ingin cepat pulang dan tidur. Kalau begitu saya permisi. Suster, ada kursi roda enggak? Tanya Bian. Ada, sebentar saya ambilkan. Bian tidak mungkin memapah, apalagi menggendong gadis itu ke dalam mobil. Ia bahkan meminta suster yang mendorong kursi roda gadis itu sampai di parkiran dan membantu masuk ke dalam mobil. Makasih sus. Buta beli seblak. Dia menyodorkan 2 lembar uang merah pada suster itu. Tidak usah mas. Suster itu menolak dengan sopan. Saya buru-buru sus, jadi jangan nolak. Setelah memberikan uang itu, Bian memacu mobilnya menjauh dari lingkungan rumah sakit. Rumah lo di mana? Pulang. Hanya itu yang keluar dari gadis bibir itu. Hanya itu yang keluar dari bibir gadis itu. Iya, gue tahu, tapi rumah lo di mana? Gimana caranya gue nganter pulang coba? Lo bikin gue. Ucapan Bian terhenti saat mengingat perkataan dokter tadi. Ia pusing karena gadis ini sama sekali tidak membawa identitas apapun termasuk ponsel. Bahkan tas sekolahnya pun tidak. Kesal sendiri, Bian memutuskan untuk membawanya pulang. Waktunya akan habis sia-sia jika terus menanyai gadis itu. Di apartemennya ada bibi yang biasa beres-beres. Jadi Bian tidak akan khawatir hanya berduaan. Sepanjang jalan tidak ada perkataan yang keluar dari Bian apalagi gadis itu. Lo bisa jalan kan? Gadis itu mengangguk. Bian hanya berjalan di sampingnya tanpa menyentuh. Hanya menjaga jangan sampai tiba-tiba oleng. Untung saja apartemennya hanya di lantai 5, jadi bisa cepat sampai. Bibi. Bian memanggil Tia saat masuk ke apartemen, tapi tidak ada sautan. Ia memutuskan mengantar gadis itu ke kamar tamu untuk istirahat. Hari ini gue kasih tumpangan. Kurang baik apa coba gue? Kasian juga gue liat lu. Gerutu Bian lalu keluar dari kamar. Bibi ke pasar kali ya? Sekalian suruh beli baju deh buat tuh cewek. Bajunya kotor.
Bian langsung menghubungi Bitiah. "Bibi di pasar kan?" tanya Bian saat telepon tersambung. "Bibi di rumah, Mas Bian. Oma kasih Bibi jatah libur sebulan." Mata Bian membelalak mendengar itu. "Kasih jatah sebulan? Libur nggak kira-kira? Terus yang beresin rumah nanti siapa? Yang masakin siapa?" "Bibi nggak tahu, Mas. Bibi cuman ikutin apa yang diminta Oma." Terdengar suara bel. Bian bergegas ke arah pintu untuk melihat siapa yang datang. "Mami!" Bian tanpa kaget karena sang ibu datang tanpa kabar. Ia langsung panik. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Kira-kira apa sih respon maminya Bian ketika melihat Bian sedang berduaan dengan perempuan? Wah, pertemuan pertama juga dengan si perempuan ini cukup bikin tahu ya sedikit lebih karakter dari Bian. Menurut teman-teman bagaimana? Tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar bagi yang baca ya. Oke, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab 2. Tunggu ya. Bye.